Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala rezekinya. Kembali lagi di channel saya di Muhammad Ahmad 13. Teman-teman mungkin tahu ya tentang yang lagi terjadi di dunia ini, di mana resesi ekonomi diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatkan pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi. Terus apa itu resesi dan contohnya bagaimana? Resesi ekonomi atau resesi adalah masa atau periode ketika terjadi penurunan pada roda perekonomian. Hal tersebut ditandai dengan penurunannya PDB atau produk domestik bruto selama 2 kuartal sekaligus. Dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan risiko baru yang mengancam perekonomian dunia. Ini situasi berat ya, sehingga kembali memukul jatuh perekonomian dunia. Ada risiko baru dalam perekonomian akan mengancam outlook, ungkap Sri Mulyani dalam konferensinya per APBN. Ekonomi dunia masih belum baik-baik aja ya teman-teman. Selepas pandemi virus corona atau COVID-19 merada, dunia harus dihadapi dengan resesi. Secara umum, resesi terjadi ketika ekonomi tumbuh negatif ya 2 kuartal beruntun pada 2020. Lalu dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas dan mobilitas miliaran umat manusia terganggu. Tanpa aktivitas dan mobilitas manusia, roda ekonomi pun macet. Kali ini ya, resesi terjadi karena tingginya inflasi akibat harga komoditas energi yang melesat. Inflasi yang melambung, bank sentral pun mulai menaikkan suku bunganya. Masalahnya dua hal tersebut ditambah dengan daya beli yang mulai lesu. Ekonomi global terus dilanda guncangan suplai yang parah yang membuat inflasi meninggi dan pertumbuhan ekonomi melambat. Tapi kini dua faktor lagi muncul, yakni bank sentral yang menaikkan suku bunga dengan sangat agresif serta demand konsumen yang melemah, kata Nathan Setia, kepala ekonomi global TikTok Group, sebagaimana dilansirkan Yahoo Finance. Kita tahu teman-teman ya, yang sekarang lagi viral itu di mana negara Sri Lanka mengalami resesi atau kebangkrutan yang luar biasa, di mana presidennya dipaksa mundur dan yang terjadi presidennya melarikan diri dari negaranya ya teman-teman. Dan Sri Lanka mengalami keburukan yang sangat parah, yang sangat tersorot ya di tahun ini. Dan bagaimanakah Sri Lanka itu bisa bangkit, dan bagaimana cara Sri Lanka itu bisa bangkit? Kemungkinan untuk pemerintahan ya, bisa di pembenahan pemerintahannya, dan juga Sri Lanka itu mengalami gagal bayar utang ya ke luar negeri. Dan juga resesi itu sangat ngeri ya bagi negara. Jangan sampai menimpa ke negara kita Indonesia. Semoga negara kita bisa terbebas dari resesi. Oke, lanjut ya teman-teman. Set juga mengatakan ya, resiko dunia mengalami resesi kini sebesar 50% dalam 18 bulan ke depan. Dan juga melihat pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 2,3%, turun dari sebelumnya 2,6%. Sementara 2023 nanti ke depan sebesar 1,7, turun dari sebelumnya 2,1. Dan kami menyimpulkan ya, bank sentral menghadapi tantangan yang sangat berat dalam menurunkan inflasi berkaca dari sejarah. Langkah yang digunakan untuk menurunkan inflasi memberikan dampak buruk ke perekonomian ya teman-teman. Dan juga memegang uang tunai menjadi pilihan ya, yang dianggap sebagai aset resesi. Namun ada beberapa investasi yang bisa mengamankan aset teman-teman karena memiliki risiko relatif rendah. Tentunya dengan strategi agar tetap terjaga risiko kerugian, salah satunya adalah dengan alokasi aset. Nah, alokasi aset adalah strategi investasi dengan memberi bobot tertentu masing-masing terus instrumen investasi pada portofolio. Tujuannya untuk memberi keseimbangan pada imbal hasil dari resiko. Tidak ada aturan baku dalam menentukan porsi dalam strategi alokasi dana. Idealnya menyesuaikan dengan profil resikonya masing-masing.
Akan tetapi ketika resesi memperbanyak porsi untuk instrumen investasi yang memiliki risiko rendah bisa jadi pilihan bijak ya teman-teman. Tidak ada aturan baku dalam penentuan porsi dalam strategi alokasi dana, idealnya menyesuaikan dengan profil resikonya masing-masing. Akan tetapi ketika resesi memperbanyak porsi untuk instrumen investasi yang memiliki risiko rendah bisa jadi pilihan bijak. Hal ini untuk mengurangi resiko kerugian dan fluktuasi imbalan hasil portofolio keseluruhan bisa lebih stabil. Dan ini 5 yang aset teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan ketika suatu saat resesi itu datang ya. Amit-amit ya jangan sampai terjadi ya, tapi kita wajib untuk antisipasi. 5 aset ini wajib teman-teman bisa lakukan dari sekarang atau bisa teman-teman lakukan ya sebelum suatu terjadi pada suatu negara ya, bukan Indonesia aja ya, mungkin semua negara atau mungkin rakyat yang bisa teman-teman lakukan agar ketika suatu negara melakukan resesi teman-teman sudah mempunyai atau perlindungan aset teman-teman dalam investasi atau aset dana teman-teman ya. Oke, pertama yaitu deposito. Deposito bisa mengamankan dana kita dalam tenor tertentu untuk meredam guncangan resesi yang membuat nilai uang tergerus. Meskipun menawarkan imbalan aset paling moderat, tapi deposito bisa jadi pilihan yang baik karena sifatnya yang lebih stabil. Kedua yaitu emas. Emas bisa melindungi aset dari ketika dunia sedang berada adalah ketidakpastian ekonomi atau politik yang menyebabkan pasar lebih fluktuatif. Sebab harganya yang stabil dan tidak terdepresiasi seperti nilai uang, inilah kenapa emas banyak dijadikan sebagai lindung nilai hedging atau lindung nilai uang ya teman-teman. Risiko emas cenderung kecil karena tingkat volatilitasnya yang tidak besar sehingga aman menyimpan dalam jangka panjang. Saat resesi pada 2020 saat pandemi COVID-19 membuat dunia lemah, turun harga emas dunia pasar spot melonjak 25%. Jadi emas sangat penting untuk aset jangka panjang ketika suatu saat negara menghadapi resesi. Berikutnya yaitu obligasi negara atau obligasi ya. Berinvestasi di obligasi terkenal lebih aman dibandingkan saham ya teman-teman. Itu karena obligasi dijamin oleh pemerintah yang dapat meningkatkan pajak atau memotong pengeluaran untuk memastikan pembayaran dilakukan kepada pemegang obligasi. Meskipun obligasi pemerintah tidak sepenuhnya tanggung selama resesi ekonomi, namun sifat beli tahan atau buy and hold dan membayar kupon yang stabil jelas menarik bagi investor yang tidak begitu menyukai volatilitas di pasar penuh resiko. Saat tanda-tanda resesi meningkat ya pada 2020 tahun yang lalu, imbal hasil obligasi pemerintah acuan tenor 10 tahun melonjak hingga 8,3%. Kemudian jatuh ke level 6%. Kala pemulihan terjadi saat ini imbal hasil yang ditawarkan kembali melejit ya teman-teman, seiring dengan ketidakpastian global yang makin meningkat. Selanjutnya yaitu saham. Ketika jenis investasi di atas adalah moderat, namun tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi di aset risiko seperti saham. Ketika terjadi resesi, saham-saham yang memiliki fundamental baik bisa jadi pilihan. Melihat fundamental perusahaan bisa dari kinerja keuangannya, bisnisnya, pengelolaan risiko saat terjadi krisis oleh manajemennya, hingga ketahanan perusahaan tersebut dalam menghadapi berbagai krisis. Ketika resesi dan harga saham anjlok, saham-saham yang memiliki fundamental bagus akan menjadi lebih murah atau undervalued ya, sehingga menciptakan peluang bagi investor untuk membeli sahamnya. Namun perlu juga diperhatikan kapan yang pas saat masuk supaya tidak membeli saat pisau jatuh, disiplin dengan manajemen dan tidak nafsu di pasar. Oke, lanjut yang terakhir yaitu reksadana. Reksadana bisa dibilang sebagai investasi polu gada alias apa lu mau gua ada ya. Sebab reksadana menawarkan berbagai instrumen investasi dari yang berisiko rendah hingga tinggi. Dari instrumen yang cocok untuk jangka menengah hingga jangka panjang, ada reksadana pasar uang yang memiliki resiko minim ya dan cocok untuk investasi di bawah 1 tahun, dan juga cocok juga untuk para investasi yang mungkin mempunyai modal kecil atau kalangan masyarakat bawah ya.
bisa mengikuti reksadana dengan modal kecil. Di reksadana banyak reksadana yang sudah aplikasi reksadana ya, yang saya maksud yang sudah berizin ya, yang sudah mempunyai izin dari pemerintah, OJK dan juga lain-lain. Teman-teman bisa manfaatkan tentang investasi reksadana. Untuk reksadana ini bisa diinvestasikan untuk 3-5 tahun. Jika ingin lebih berisiko, bisa pilih reksadana saham yang cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi ada pilihannya teman-teman, jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Return yang bisa diraih di reksadana beragam tergantung produk yang semakin minim risiko. Return yang bisa diraih akan lebih kecil dibandingkan produk reksadana yang tinggi risiko ya. Mengutip situs Barek saya, return yang berhasil dicapai oleh produk reksadana pasar uang rata-rata mencapai 3% hingga 4%. Itulah 5 aset yang bisa teman-teman manfaatkan ketika suatu negara menghadapi resiko. Teman-teman sudah mempunyai itu, persiapkan dana teman-teman ya, agar tidak terkena imbasnya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan 5 aset ini ya, karena perkembangan global dunia ini sedang baik ya, dimana terjadinya perang dan juga COVID yang belum berakhir, dan juga sekarang banyak negara yang terjadi resesi, gagal bayar utang luar negeri. Semoga negara kita Indonesia semoga bisa terhindar dari resesi yang sedang mengancam dunia ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Semoga informasi ini bisa menjadi tambahan dan ilmu wawasan bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk melindungi aset dana teman-teman. Semoga 5 yang bisa direkomendasikan bisa teman-teman manfaatkan dari sekarang. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Salam.